Assalamualaikum. Anekdot artinya cerita menarik tentang orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Contoh anekdot. Saat itu Andi sedang ada di atas jembatan, ramai seperti biasanya. Lalu Andi ditahan di pinggir jalan. Lalu si polisi bilang, "Selamat sore mas, bisa tunjukkan SIM dan STNK?" Dengan panik ia mengeluarkan dompet, memberikan uang senilai Rp50.000 dan SIM kepada polisi itu. Apa maksudnya ini? Ini pelicin saja pak. Lalu Andi memakai helmnya lagi dan menyalakan mesin motornya. "Maaf pak, mohon pengertiannya aja deh pak," ujar Andi. "Maaf pak, ini kurang untuk makan," ujar si polisi sambil nyengir kuda. Andi langsung menambahkan uang senilai Rp50.000 lagi. Jembatan masih ramai menjelang jam 8 kurang 15 menit. Struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi berupa bagian umum, orientasi bagian awal cerita, krisis itu konfliknya, sedangkan reaksi biasanya pertanyaan atau reaksi pembaca, lucu atau tidaknya. Nah, koda ini bagian penutup. Bagian abstrak dan koda boleh ada, boleh tidak. Oh iya, dalam anekdot tidak harus lucu, tetapi biasanya menyindir tokoh tertentu atau tokoh politik. Bandingkan dengan cerita lucu berikut. Kelas memperbaiki daya ingat. Dengan mata berbinar, Edi menjawabnya, "Mungkin yang kamu maksud bunga ros." Seketika, John langsung berbinar mendengar jawaban Edi. "Nah, itu dia, betul banget." Langsung berkata pada istrinya, "Ros, apa nama kelas mengingat itu?" Anekdot berisi sindiran sedangkan cerita lucu hanya lucunya saja yang didapat. Di dalam anekdot bisa terdapat dialog dan cerita lucu tidak harus. Nah, anekdot ini biasanya yang paling menonjol adalah kritik sosial. Kalau cerita lucu hanya penghibur saja. Nah, anekdot itu berasal dari sumber yang nyata. Kalau lucu bisa fiktif, bisa fakta. Kebahasaan anekdot bisa menggunakan kalimat retoris atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat tanya, kalimat seru, kalimat imperatif. Imperatif itu kalimat perintah. Juga menggunakan konjungsi waktu seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu. Hikayat salah satu bentuk prosa lama yang bisa berupa cerita, dongeng, atau sejarah. Umumnya tentang kepahlawanan, ada keanehan, kekuatan, dan mukjizat dari sang tokoh utamanya. Dibandingkan dengan cerpen, hikayat dan cerpen sama-sama teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Kaidah kebahasaannya pun dominan di dalam cerpen menggunakan gaya bahasa majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu serta urutan kejadian. Penggunaan majas di dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Majas yang digunakan juga ada. Di dalam hikayat terdapat kemustahilan, misalnya bayi baru lahir disertai pedang dan panah. Kemudian hikayat menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya, misalnya Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Ciri hikayat selanjutnya adalah istana sentris. Ceritanya berpusat kepada latar belakang kerajaan. Ya, rajanya, tentang ratu, pangeran, dan panglima, hulu balang, dan sebagainya. Bahasa yang terdapat di dalam hikayat biasanya mengandung bahasa Melayu klasik seperti hatta, syahdan, konon, sebermula.
Sedangkan konjungsi yang biasa digunakan di dalam cerpen seperti setelah, kemudian, lalu, sebelum, ketika, saat, dan lain sebagainya. Materi Ibu cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum.